Shalom umat Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda. Kami mengucapkan selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Welcome home. Bersama saya Wilson, mari kita ikuti HUG News minggu ini. Selamat kepada pengurus BAMA Kabupaten Wonosobo periode 2021 sampai 2026 yang telah dilantik secara virtual pada Selasa 22 Juni 2021. Selain Bapak Gembala, PDP Yefta Suhartoyo dan Bapak Nathanael Adi Wirabuana ikut terlibat dalam kepengurusan BAMA Kabupaten Wonosobo. Alami hadirat Tuhan dalam morning call yang diadakan setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Menurut kalian, jodoh itu di tangan siapa? Di tangan Tuhan lah, kan Tuhan Maha Kuasa berdaulat atas hidup kita. Ya enggak lah, kan kita yang nentuin. Mana yang benar ya? Daripada bingung, join Next Gen dengan tema Jodoh di tangan Tuhan atau di tanganku ya? Bersama Ibu Gembala, Rabu 30 Juni jam 7 malam melalui Zoom. Bagi teman-teman yang ikut camp ini, dapat segera mendaftar pada KIPTA. Tayangan rekaman ibadah dapat diakses jam 12 siang di channel YouTube GBI House of Glory. Jangan lupa di-subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak di dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu, juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Demikian HUG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang ke rumah Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai saat ini, sampai pada pagi hari ini. Mari kita akan satukan hati, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini ya Tuhan, untuk kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah pada pagi hari ini ya Bapak. Semua karena kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami mau menaikkan syukur kami Tuhan. Kami mau menaikkan sembah kami kepada Engkau ya Tuhan. Karena penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami, melewati segala musim di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan Yesus bahwa Engkau setia di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Allah yang mengasihi setiap kami Tuhan. Mari bawa sembah kita kepada Tuhan, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Pengharapan hanya dalam-Mu, hanya Kau yang kuandalkan. Rencana-Mu terbaik bagiku.
Ajarku untuk menyelami karya dan perbuatanku. Tiada lain yang ku rindukan, tinggal di hadirat-Mu. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu, tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Hanya ucapan syukur yang dapat kami berikan kepada Engkau, Engkau Bapa yang setia di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pengharapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Pengharapan hanya dalam-Mu, hanya Kau yang ku andalkan. Rencana-Mu terbaik bagiku, Engkau sumber kekuatan. Ajarku untuk menyelami karya dan perbuatanku. Tiada lain yang ku rindukan, tinggal di hadirat-Mu. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu, tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu, tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini ya Tuhan, kami mau bersyukur sebab Engkau menyertai kehidupan kami Tuhan Yesus. Mari bersama-sama katakan, pengharapanku dalam-Mu Tuhan. Pengharapan hanya dalam-Mu, hanya Kau yang ku andalkan. Rencana-Mu terbaik bagiku, Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan. Ajarku untuk menyelami karya dan perbuatanku. Tiada lain yang ku rindukan, tinggal di hadirat-Mu. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu, tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada
Mari umat Tuhan saja bersyukur selalu, bersyukur selalu. Tiada berubah kasih-Mu Tuhan. Tiada Allah seperti-Mu. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atas-Mu. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Mari naikkan syukur kita, mari naikkan sembah kita kepada Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Inilah alasan kami untuk selalu menaikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Syukurlah padala 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 padala. Syukurlah padala 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 padala. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk menyelami Tuhan. Ajarku untuk menyelami karya dan perbuatan-Mu, karya dan perbuatan. Tiada lain yang ku rindukan, tinggal di hadirat-Mu. Ajarku untuk menyelami, ajarku untuk menyelami karya dan perbuatan. Tiada lain yang ku rindukan, tinggal di hadirat-Mu. Mari sambil mengangkat tangan kita, bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atas-Mu. Tiada Allah seperti. Bersyukur, bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atas-Mu. Tiada Allah. Kami naikkan syukur kami Tuhan, bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atas-Mu. Tiada Allah seperti-Mu. Tiada Allah seperti-Mu. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Oh, haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Oh,
kita sembah Tuhan. Mari naikkan sembah kita kepada Tuhan. Kami mau menaikkan, menyanyikan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah mulut kami penuh dengan puji-pujian akan Engkau Tuhan. Biarlah mulut kami penuh dengan puji-pujian akan Engkau Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan kita boleh bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan hari-hari ini. Mari sambil mengangkat tangan kita katakan, bersyukur selalu atas kebaikan-Mu, tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Dan segenap hati kami naikkan syukur kami Tuhan. Kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, tiada Allah seperti-Mu, tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami mau terus naikkan pujian syukur kami hanya kepada Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap untuk menaikkan puji-pujian lebih bagi Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mari bawa syukur kita, sembah kita hanya kepada Tuhan. Haleluya. Mari bersuka cita bagi Tuhan kita. Haleluya, puji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, kita bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia
Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Daya bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat pagi-Mu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku lompat bagi-Mu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Mari dengan penuh sukacita. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Mari umat Tuhan saja. Haleluya. Tanganku mensyukuri. Mari bersama-sama melompat bagi Tuhan kita. Melompat bagi-Mu, sebab rahmat-Mu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari sekali lagi naikkan syukur kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Mari umat Tuhan berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saya persilakan Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster,
Integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita bisa beribadah pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama akan berkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Bersama-sama katakan. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Dan kita juga akan bersama-sama memperkatakan apa yang Tuhan taruh bagi gereja kita. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Bersama-sama katakan tahun 2021
tahun integritas. Sekali lagi dengan semangat, dengan iman, katakan tahun 2021. Tahun integritas, yang percaya lebih lagi berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, mari kita satukan hati kita akan berdoa syafaat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Di waktu-waktu ini kami boleh tetap bisa beribadah di tempat kudus-Mu. Terima kasih Bapa, dan saat ini bersatu hati berdoa, menopang untuk setiap pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa untuk Ketua PPH GPI Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Untuk Ketua PPD GPI Jateng dan DIY Bapak Pendeta Gideon Rusli. Untuk Ketua Perwil Baradaya Bapak Pendeta Ruben Sunarto. Juga untuk Bapak-Bapak rohani kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo di Jakarta. Juga Gembala sidang di tempat ini hamba-Mu Bapak Pendeta Timotius Andi. Terima kasih Tuhan Yesus buat para pemimpin kami. Bapak-bapak rohani kami, mereka yang senantiasa berjaga-jaga atas jiwa kami. Kami berdoa memberkati kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan. Bila kasih karunia Bapa berlimpah-limpah dalam kehidupan para pemimpin kami ini. Pengurapan dan hikmat Roh Kudus senantiasa memimpin hidup hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan Tuhan pakai kehidupan hamba-hamba-Mu menjadi berkat bagi jiwa-jiwa, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Bahkan mempersiapkan gereja Tuhan, gereja-Mu menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapa, penyertaan Tuhan sempurna di setiap tempat di mana hamba-hamba melayani. Maka nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Tanda-tanda heran ajaib menyertai pelayanan dan kehidupan hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Perlindungan Tuhan juga sempurna atas hidup hamba-hamba-Mu, bahkan seluruh keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk para pemimpin, bapak-bapak rohani kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat kota kami Wonosobo Tuhan Yesus. Kami mengasihi kota ini Tuhan. Kami berdoa biar kasih-Mu Tuhan berlimpah atas Wonosobo. Damai sejahtera Tuhan memerintah atas Wonosobo. Berkat-Mu dicurahkan atas kota ini Bapa. Berkati para pemimpin kota ini, mereka yang telah Tuhan pilih menjalankan pemerintahan di kota ini. Ada hikmat dari Tuhan dalam hati mereka. Roh takut akan Engkau dalam pikiran dan hidup mereka ya Bapa. Tuhan nyatakan kasih-Mu atas Wonosobo. Berkat-Mu atas Wonosobo Tuhan Yesus. Berkati gereja-gereja-Mu di kota ini. Bersama-sama kami bergandengan tangan untuk memberkati kota ini. Dan kami juga rindukan terus lawatan-Mu dicurahkan atas Wonosobo. Pertobatan jiwa-jiwa, penuaian jiwa, kebangunan rohani terjadi atas Wonosobo. Tuhan berkati seluruh kehidupan kota ini. Perekonomian, keamanan, semua dalam kasih karunia Tuhan. Dan kota Wonosobo mengalami kasih-Mu Tuhan, mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kota ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kota Wonosobo jadi kota yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Terima kasih Bapa. Atmosfer kota ini dipenuhi dengan atmosfer surgawi, atmosfer ilahi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat Indonesia. Kami mengasihi kota ini, bangsa ini Tuhan. Indonesia ada dalam hati-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Indonesia ada dalam hati-Mu. Berkat-Mu Tuhan dicurahkan atas Indonesia. Kami juga terus rindukan lawatan Tuhan dicurahkan atas Indonesia. Bahkan penuaian jiwa besar-besaran terjadi atas bangsa ini. Berkati para pemimpin bangsa ini Tuhan. Presiden, wakil presiden, jajaran kabinet TNI Polri diberkati Tuhan. Bahkan sampai tingkat RT RW diberkati Tuhan. Roh takut akan Allah ada dalam hati mereka. Kebijaksanaan dari Engkau dalam hidup mereka, dalam pikiran mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat para pemimpin bangsa ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengasihi Indonesia. Lawatan Tuhan dicurahkan atas Indonesia. Hari-hari ini ketika goncangan demi goncangan terjadi atas bangsa ini, kami tahu ini waktunya gereja-gereja Tuhan boleh bangkit menjadi berkat bagi Indonesia. Dan Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan atas Indonesia. Kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa ini waktunya bahwa setiap orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan kami pun percaya bahwa hari-hari ini Tuhan juga akan bangkitkan generasi yang baru, generasi Yeremia, anak-anak muda yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, yang tidak kompromi terhadap dosa, dan akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi Indonesia bahkan bangsa-bangsa. Dan Kau menyatakan kemuliaan-Mu atas generasi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Yerusalem. Salam Yerusalem, damai sejahtera Tuhan atas Yerusalem. Dan kami juga berdoa buat persembahan yang akan kami berikan Tuhan. Tuhan kuduskan, sucikan persembahan kami. Kami berikan dengan sukacita karena kami orang-orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku. Mari sambil mengangkat tangan kita. Semuanya bagimu Tuhan, bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia. Rama syakara lama 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 lama. Oh ya Rama syakara lama 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 syakara lama lama. Iya Rama syakara lama 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 lama. Oh haleluya. 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 Rama syara lama 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 lama. Iya Rama syara lama 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 lama. Rama syara lama 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 lama. Iya Rama syakara lama 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 lama. Iya Rama syara lama 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 lama. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bisa beribadah di tempat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan yang luar biasa. Engkau yang selalu memimpin menuntun kehidupan kami Tuhan. Hari demi hari ya Tuhan, hidup kami semakin hari semakin diperbaharui. Hidup kami semakin mengalami kemajuan ya Tuhan di dalam Engkau. Iman kami boleh semakin bertumbuh ya Tuhan, dan hidup kami boleh berbuah-buah lebat ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami akan belajar tentang firman Tuhan. Kau yang kuduskan kami semua, Kau yang urapi kami semua, supaya kami bisa menangkap apa yang jadi pesan isi hati Tuhan, dan hidup kami diubahkan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang paling meriah. Shalom saudara, apa kabar? Luar biasa, apa biasa di luar? Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita ketemu lagi ya pagi hari ini, semua dalam keadaan yang sehat, amin. Ya, kita mulai. Saya kasih tema untuk pagi hari ini, yaitu apa? Perhatikan hidupmu. Ya, perhatikan hidup kita. Kita buka ayatnya ya, kita baca Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Ya, jadi kita ini harus perhatikan
hidup kita saat ini. Ya. Karena kekristenan saat ini, ya, orang Kristen, orang percaya saat ini ada dalam ujian, ya, diuji kembali. Ya, di masa-masa yang sekarang ini semakin sesuatu ada masa-masa yang tidak pasti, ya. Adanya virus-virus yang katanya lebih mengerikan, penularannya lebih cepat. Ya, saya mau katakan kualitas kekristenan kita sedang diuji. Betul enggak? Ya kan? Sedang diuji, ya. Banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang mengalami penurunan rohani atau mereka ini gugur di dalam perjuangan. Ya, memiliki iman yang kuat, iman yang teguh. Ya. Mari kita sama-sama mau bangkit ya saat ini ya. Untuk kita ini bisa tetap terus ada di dalam jalannya Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini semuanya seizin Tuhan. Amin. Kalau semuanya seizin Tuhan, berarti apa? Kalau Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu, ya, musibah atau virus-virus ini boleh terjadi, itu artinya Tuhan juga punya maksud dan tujuan. Tidak membiarkan setiap kita, umat Kristen, orang-orang yang percaya, untuk kita menjadi orang-orang yang justru lari daripada Tuhan. Ya, kita mengalami penurunan rohani, bukan seperti itu, tetapi kita harus bangkit dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Karena kita mau tidak mau kita ini harus terus melangkah, ya, dan waktu itu tidak bisa terulang kembali, saudara. Bisa kita kembali ke masa lalu lagi? Tidak bisa kan? Yang ada apa? Kita harus terus melangkah maju. Kalau kita mengerti kita ini harus melangkah maju, ya, ke depan kita pasti tahu ada janji Tuhan, ya, yang akan kita terima. Amin. Penyertaan Tuhan selalu sempurna. Amin, saudara. Jadi kita ini harus punya tujuan. Kita hidup, ya, kita ini beribadah kepada Tuhan. Ya, kita ini harus punya tujuan. Yaitu apa? Kita ini hidup menjadi saksi dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Hidup kita boleh semakin hari semakin diubahkan semakin baik dan jauh-jauh lebih baik. Amin. Jadi kita harus mengerti tujuan, ya, destiny Tuhan ini menciptakan hidup kita ini bukan cuma untuk menu-menuhin bumi, saudara. Ya, kalau cuma untuk menu-menuhin bumi, berarti artinya apa? Hidup kita ini tidak punya arti apa-apa. Ya. Oleh karena itu kita ini juga tidak perlu, ya, mengalami masa-masa seperti ini saat ini. Kita selalu membanggakan, ya, apa yang menjadi masa lalu kita, mungkin kehebatan kita, keberhasilan kita. Yang perlu kita perhatikan saat ini apa? Hidup kita saat ini mau jadi seperti apa untuk masa depan kita lebih baik. Amin. Hidup kerohanian kita semakin hari semakin bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya akan masuk dalam poinnya. Yang pertama apa yang harus diperhatikan dalam hidup kita adalah perbaharui hatimu. Perbaharui hati kita. Ya. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku untuk melakukannya. Amin. Ya, jadi kita ini, Tuhan itu selalu rindu untuk memperbarui hati kita. Amin. Karena selama ini banyak orang yang kecewa, ya, banyak orang yang sakit hati, merasa Tuhan tidak adil. Ya. Kenapa pandemi terus ada, kenapa kehidupan terus seperti ini, seakan-akan tidak ada perubahan. Tapi saya mau katakan, ya, pagi hari ini Tuhan mau selalu memperbaharui hati kita. Amin. Ini inisiatif Tuhan loh, ini janji Tuhan, ya. Kita akan diberikan hati yang baru. Ya, hati yang baru. Apa aja nih untuk kita bisa mengalami hati yang diperbaharui? Kita harus apa? Bertobat, saudara. Amin.
Bertobat, Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Alami pertobatan. Ya. Orang mau mengalami kesempurnaan. Ya, seperti Tuhan Yesus harus mengalami proses pertobatan setiap hari, Saudara. Amin. Kita memang bukan orang yang sempurna, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Amin. Tetapi kita bisa menuju kesempurnaan, mengalami pertobatan yang baru setiap hari. Memiliki hati yang baru adalah orang-orang yang hidup dalam pertobatan, ya, tidak keras hati, ya, terhadap apa? Didikan dan ajaran. Hati yang baru adalah hati yang mau taat, melakukan kehendak Tuhan dan tidak kompromi terhadap dosa. Hati yang senantiasa tertuju kepada Tuhan dan rindu untuk menyenangkan hatinya. Terus yang kedua, ya, hati yang diperbaharui itu yang seperti apa? Mau mengampuni. Nah, ini dia. Ya, mau mengampuni. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Ya, jadi mengampuni, belajar untuk kita ini mengampuni. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, hidup kita tidak lepas dari kesalahan atau dosa. Betul? Ya kan? Oleh karena itu kalau kita menyadari hal ini, kita juga minta ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Nah, kalau kita mengerti bahwa Tuhan yang selalu mengampuni hidup kita, kita pun harus mudah juga untuk mengampuni orang lain. Amin. Ya, karena kita tidak ada yang kita ini luput dari dosa dan kesalahan. Kita manusia ini yang terlalu banyak kesalahan. Ya, kita juga harus mudah juga untuk mengampuni orang lain. Karena kalau kita tidak mengampuni, itu ada sesuatu yang mengganjal di hati kita tuh rasanya tidak enak, Saudara. Ya, kita bawa sampah kemana-mana, bau, ya, betul? Dan kita menjadi cemar bagi banyak orang, betul enggak? Ya kan, perkataan kita juga pahit, ya, kehidupan kita juga akhirnya tidak enak, ya kan? Banyak sekali hal-hal yang menjadikan hati kita nih akhirnya tidak bisa bertumbuh, ya, terganjal karena apa? Hati kita tidak beres. Kita belum mau mengampuni. Di dalam keluarga, hubungan anak dan orang tua dan anak, saudara, ya, pada saudara seiman, semuanya. Pada orang-orang yang mungkin pernah menjatuhkanmu, ya, pada orang-orang mungkin yang bersikap tidak adil terhadap kita, tidak masalah, yang penting kita lepas pengampunan dan kita beres di hadapan Tuhan, amin. Apalagi, ya, hati yang diperbaharui, rela untuk dibentuk, ya, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa yang mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Amsal 15 ayat 31 sampai 32. Ya. Jadi di sini hati, ya, yang rela untuk dibentuk menjadi bejana yang indah. Mau hati kita dibentuk menjadi bejana yang indah? Amin. Ya, hati yang taat, ya. Karena hati yang taat merupakan salah satu syarat untuk hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Sama seperti Daud. Ya, kenapa Daud ini berkenan di hadapan Tuhan? Karena rela untuk dibentuk. Pada saat dia melakukan kesalahan yang besar, Daud rela untuk dibentuk. Ya, dan Daud menjadi orang yang taat. Mau mengakui segala dosanya, ya, dan berbalik dari segala yang jahat. Amin. Hidup kita juga harus mudah untuk dibentuk, jangan mengeraskan hati kita. Orang yang keras hati, ya, itu hatinya itu akan tercemar dan mudah berprasangka buruk pada orang lain, ya.
hati yang keras susah diajak komunikasi, saudara. Ya, merasa dirinya benar. Ini hati yang keras. Ya. Enggak mau yang namanya ditegur, enggak mau yang namanya dididik. Orang yang tidak mau ditegur, tidak mau dididik, dia sesungguhnya tidak menghargai dirinya sendiri. Amin. Tetapi orang yang mau ditegur, orang yang mau dididik, ya, orang yang rela hidupnya dibentuk, orang tersebut menghargai dirinya sendiri karena dirinya ini sangat penting. Ya, dirinya adalah mata biji Allah, mata biji Tuhan yang sangat berarti di dalam kehidupan ini. Amin. Terus apalagi hati yang diperbarui, yaitu takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Amin. Ya, ini Mazmur 112 ayat 1 dan 2, ya. Hati yang senantiasa takut akan Tuhan tuh memiliki hati senantiasa, ya, untuk menyenangkan hati Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti kita ini akhirnya takut melakukan segala sesuatu, ya. Takut akan Tuhan tuh, oh Tuhan medeni ya, gini, enggak gitu ya. Tetapi takut akan Tuhan tuh kita melakukan, ya, segala perintah Tuhan dan kita tidak melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Amin. Ya. Maka anak cucu kita akan perkasa di bumi dan angkatan orang benar akan diberkati. Artinya apa? Sampai anak cucu kita Tuhan memberkati kehidupan kita sampai keturunan kita. Amin. Milikilah takut akan Tuhan. Yang kedua, apa saja yang perlu diperhatikan? Yang kedua, perbaharui pola pikir kita. Roma 12 ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, serupa dengan dunia ini seperti apa, saudara? Ya, yang kita lihat akhir-akhir ini, ya, yang dunia berikan kepada setiap kita ini apa saat ini? Ketakutan, kekhawatiran, bencana, ya, kejahatan, ya. Nih, ya, gaya hidup duniawi, kesombongan, keangkuhan, ini yang diberikan dunia. Ya, tetapi kita bisa, ya, bahwa hidup kita bisa mengontrol pikiran kita, ya, tidak sama dengan dunia ini. Nah, saya mau kasih contoh, ya, ikan yang berada di dalam laut, ya, air laut itu asin, tetapi ikannya tidak menjadi asin, saudara. Lingkungannya, airnya asin, ya, tetapi ikannya tidak asin. Kecuali kalau ikan itu mati, diawetkan, dikasih garam jadi asin. Betul ya? Ya kan? Kita harus ngerti, ya, bahwa ikan di dalam air yang asin sekalipun, dagingnya tuh enggak asin. Betul? Ibu-ibu yang sering masak ikan, ya kan, kalau dibumboni ya jadi asin. Ya, saya pernah, ya, ke Sulawesi, ke Manado, ya, ke Luwuk Banggai. Di sana itu masaknya itu langsung kita pilih, ya. Yang luar biasanya apa? Dagingnya itu tanpa bumbu, dia itu bisa masak itu dengan luar biasa. Kita makan, rasanya daging manis, saudara. Ya, jadi enggak beda dengan kayak kita ini buat ikan di sini, ikan goreng atau apa, enggak. Di sana tuh rasa dagingnya tuh bisa gurih manis gitu. Wah, luar biasa. Ya, enak banget gitu, ya. Artinya apa? Ikan itu hidupnya di laut. Tetapi dagingnya bisa gurih dan manis. Luar biasa enggak? Ya. Kita pun sama, ya, hidup di dunia ini kita bisa kontrol pikiran kita supaya kita ini tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Paulus yang dulunya Saulus diprogram sejak masa remajanya. Betul? Untuk apa? Membunuh orang percaya, ya, membenci orang percaya. Kenapa bisa seperti ini?
karena sejak remajanya Paulus diasupi oleh pikiran-pikiran, oleh perkataan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Ini yang mengubahkan pola pikirnya untuk dia bisa jahat terhadap orang percaya. Untuk dia ini bisa membenci orang percaya yang ikut kepada Tuhan Yesus. Untuk dia ini bisa membunuh pengikut Kristus. Kenapa? Karena dia mengizinkan. Ya, ini penting sekali ya pola pikir. Apa yang kita terima. Ya, sejak kecil mungkin orang tuamu pernah berkata kepada anak-anak, "Le, golek duit sing genah ya. Karena nyari uang tuh susah. Delok bapakmu, delok mbokmu." Itu yang tertanam dalam pikiran anak itu dan menjadi suatu kebenaran. Oh iya ya, golek duitnya angel ya. Betul enggak? Ada enggak seperti itu? Ganti perkataannya, ya. Segala sesuatu kita hidup dalam Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang sempurna dan ada berkat Tuhan yang sempurna. Amin. Ya, kebajikan dan kemurahan mengikuti kita setiap hari. Amin. Ya. Oleh karena itu kita ini penting sekali ya dengan pola pikir, ya. Tadi ya, kita akhir-akhir ini dengar ya, yang di Solo terjadi, usia 3 tahun sampai 12 tahun. Kalau anak usia 3 sampai 12 tahun kerjaannya sebenarnya apa sih? Bermain. Betul? Tetapi diajari, sejak masa kecilnya diajari itu apa? Merusak. Merusak aja bukan merusak apa-apa loh, merusak kuburan. Kuburan orang Kristen. Wah, biasa enggak? Sudah diajari seperti itu yang harusnya dia masih dalam masa-masa dia bermain, ya. Dia terima ajaran-ajaran yang baik dari orang tua, tapi diajari seperti itu, luar biasa enggak? Ngeri, saudara. Makanya pola pikir ini sangat penting sekali. Kenapa mereka bisa melakukan seperti itu? Karena dimasuki oleh perkataan apa yang dia lihat, dia dengar. Untuk apa? Membenci. Karena dia merasa ya, mereka ini ya dengan bicara tentang aliran mereka itu yang paling hebat. Dan yang lain itu harus dibenci. Ini mengerikan. Ya, kita harus melek mata saat ini. Nah, kita sebagai orang tua harus mengerti ya, mendidik anak kita untuk takut akan Tuhan. Amin. Amin. Karena apa? Mereka bisa asupan-asupan apa yang dia lihat, apa yang dia terima. Setiap hari itu yang dia lakukan. Mari tidak bertumbuh dewasa dia akan seperti apa? Makanya banyak sekali kan. Bom-bom bunuh diri, teroris segala macam itu. Hati-hati. Dari apa yang terus masuk dalam pikiran kita, ya kita ini benar-benar harus saring, saudara. Ya, pola pikir kita ini harus benar. Amin. Ya, saya juga mau saksian ya. Tahun lalu saya ini, ya pas ya ini bulan Juni juga ya, dari Mei sampai Juni saya ini ada di dalam isolasi, ya isolasi di rumah sakit. Ya puji Tuhannya badan saya sehat dan kuat ya, tidak terjadi masalah. Saya merasakan tubuh saya, badan saya merasa diisolasi atau merasa dipenjara, betul tidak? Tetapi saya tidak mengizinkan ya, pola pikir saya terpenjara. Maksud tidak? Yang saya bilang, tubuh boleh merasa terpenjara, tetapi pola pikir saya, pikiran saya tidak mau terpenjara. Karena apa? Pada saat pola pikir kita mengalami ketakutan, kekhawatiran, imun kita akan turun. Dan kita yang tadinya sehat menjadi sakit. Betul enggak? Banyak enggak seperti, oh masuknya sehat, kok baru 2 hari, 3 hari, tahu-tahu meninggal dunia. Banyak enggak? Kenapa? Pola pikir. Segala sesuatu dari pola pikir ini. Yang dia masuk, waduh aku kena virus. Wah, ujung-ujungnya meninggal dunia. Wah, ya meninggal beneran, sudah. Kenapa? Segala sesuatu dari pola pikir. Ya, pendeta Bawa tahu itu ya. Yang satu kamar sama saya enggak mau pola pikir saya ini terpenjara juga. Ya, saya sibuk dengan hari-hari saya. Bawa tahu saya lakukan kegiatan Zoom, saya pokoknya video call apa segala macam sama teman-teman saya. Ya, saya masukkan pikiran-pikiran yang positif yang membangun diri saya.
yang membangun pola pikir saya, sehingga saya ini tidak mau terpenjara. Kita juga sering guyonan sama Bowo ya. Malam hari sampai tidur jam 12, setengah 1, kadang jam 1. Ya, pagi-pagi sudah bangun jam 6, ada kiriman makanan, kita doa pagi bersama-sama. Itu yang kita lakukan. Sebenarnya kita ini bisa mengontrol pikiran kita untuk kita ini tidak dicemari. Tapi banyak orang yang tubuhnya serasanya bebas, tetapi pola pikirnya terpenjara. Ketakutan, kekhawatiran yang menguasai hidupnya. Padahal tubuhnya bebas, tetapi pola pikirnya yang terpenjara. Nangkep yang saya katakan? Ya. Kita rubah pola pikir kita ini, ya. Harus diubah. Konsep pola pikir terbentuk dari apa yang kita dengar dan yang kita lihat. Kalau kita mendengar dan melihat yang negatif, yang jelek, maka itu yang akan membentuk diri kita. Sebaliknya jika kita tanamkan hal yang baik, yang benar, maka itu yang akan membentuk kita. Ya. Makanya saat ini saya mau bilang ya sama saudara semua tempat ini, kurangi nonton yang namanya berita-berita yang selalu membuat kita menjadi takut dan khawatir. Ya, terus apalagi sinetron-sinetron. Ya, yang tidak penting. Ya, sinetron sekarang itu bawaannya itu tentang duniawi semua. Ya, kejahatan, ya, perselingkuhan, ya, pembunuhan dan lain sebagainya. Ya, karena itu apa? Akan tanpa sadar akan masuk ke dalam pikiran kita. Ya, kita menjadi orang yang curiga, ya, satu dengan yang lain. Betul enggak? Ya kan? Suami pulang malam-malam, ya, istrinya sering lihat sinetron. Ya kan, suami, ayo malam-malam pulang, dari mana? Nah, udah curiga dulu, yang gara-garanya apa? Delok sinetron masuk dalam pola pikir kita. Jadi punya pikiran yang tidak baik, ya. Berita-berita saat ini, ya, yang cenderung untuk membuat kita ini takut dan khawatir, ya, kurangilah. Kita cukup tahu aja, oh saat ini virusnya ini aja, oh, delta, beta, apalagi, apa, ya, banyak sekali ya. Saya cuma cukup tahu aja, tidak lebih dari itu. Ya, yang terpenting apa? Kita hidup dengan protokol kesehatan yang ketat. Amin. Ya, itu aja. Ya, tidak usah kita takut dan khawatir yang berlebihan. Ya, kita ini sedang menuju yang namanya herd immunity. Ya, semua orang akan istilahnya akan mengalami kekebalan tubuh dengan sendirinya. Amin. Ya, yang belum vaksin segera vaksin. Saya sudah vaksin kemarin ya, tinggal vaksin yang kedua tanggal 7 Juli. Wah, puji Tuhan ya. Yang belum vaksin segera ya untuk vaksin. Amin. Ya. Karena apa? Karena di mana fokus kita ini berada, di situ energi kita ini mengalir, saudara. Ya, kalau kita ini fokus kepada hal-hal yang tidak baik, ya, maka energi kita itu akan terbuang dengan sia-sia. Amin. Ya. Tapi kalau kita ini fokus ya kepada firman Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang bertumbuh dalam iman. Amin. Ya. Makanya kalau kita bicara ya, wah saya fokus, saya memperhatikan orang-orang ya yang bebal, yang sudah dibilangi tidak nurut-nurut, energi kita akan habis di sana, saudara. Betul? Ya kan? Lebih baik kita apa? Fokus ya pada orang-orang ini yang mau bertumbuh. Ya. Yang mau bertumbuh, yang mau mengalami terobosan ya di dalam setiap kehidupannya. Ya, yang semakin hari semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu akan menjadi lebih dahsyat lagi. Amin, saudara. Ya. Orang yang mau alami terobosan dalam hidupnya dimulai dari perubahan pola pikir. Jika kita mau mengalami terobosan, pasti mau melakukan perubahan yang tidak kita sukai. Amin. Kita melakukan hal-hal yang baru. Artinya apa? Mau melakukan perubahan yang tidak kita sukai, saudara. Karena selama ini kita ini ada dalam zona nyaman yang sebenarnya kita tidak nyaman. Betul? Ya kan? Nah,
Oleh karena itu kita harus mau melakukan perubahan, ya, mau mengalami terobosan harus mau melakukan perubahan yang tidak kita sukai. Apa itu? Perubahan di dalam hidupan kita untuk menuju semakin baik lagi. Sambil contoh, ya diri saya aja deh, ya, nggak usah orang lain. Saya ini paling susah ya kalau bangun pagi, terus terang aja. Ya. Nah sekarang bangun pagi harus, karena apa? Ada doa pagi, saudara. Ya sekarang seminggu berapa kali? 3 kali. Berarti 3 kali saya harus bangun pagi sebelum jam 6. Tidak gampang bagi saya, saudara. Tapi apa? Suka enggak saya? Sebenarnya enggak suka saya. Tapi apa? Saya mau melakukan perubahan yang tidak saya sukai. Untuk apa? Semakin baik lagi. Nangkep, saudara? Supaya apa? Hidup kita semakin dipulihkan. Mendapat firman Tuhan di pagi hari. Oh seger ya ternyata ya. Setelah kita melakukan berulang-ulang menjadi suatu kebiasaan. Kalau kita sudah menjadi suatu kebiasaan, sudah enak rasanya. Oh sudah oh ternyata sudah menjadi suatu kebiasaan itu seperti ini ya. Kalau dulu kan mesti kan bangunnya kan siang-siang gitu ya. Sekarang pagi hari ternyata enak juga menikmati hadirat Tuhan. Amin. Amin. Lakukan seperti hal yang tidak kamu sukai. Berangkat ibadah, ya. Ibadah jam 7:30, berangkatnya telat. Ya, ini adalah sesuatu hal kalau kita didisiplin harus berangkat tidak terlambat. Ini hal yang tidak enak. Karena apa? Kita sudah terlalu lama nyaman, dalam zona nyaman, kalau kita itu datang terlambat. Nah, pola pikir ini harus dirubah. Siapa di tempat ini yang punya karyawan? Saya angkat tangan. Oh, enggak ada yang punya karyawan? Saya juga punya karyawan. Saya disiplin mereka, ya berangkat kerja tidak boleh terlambat. Yang terakhir ini saya buat peraturan yang lebih galak lagi, saudara. Ya, terus ada dari mereka bilang sama saya, Mbok ya kalau misalkan buka toko jam 8, saya tak lebih 5-10 menit ya. Loh itu kan terlambat. Iya, tapi saya tak datangnya 5-10 menit ya, sepeleng. Saya langsung bilang apa? Kalau pola pikirmu terus berpikir bahwa kamu datang terlambat, tidak akan pernah kamu bisa datang sebelum jam 8. Yang salah bukan kamu datangnya jam 8 lebih 5 atau lebih 10, tetapi pola pikirnya yang salah. Harus disetting ulang. Supaya apa? Tidak, ya mikirnya gini, gimana caranya saya ini berangkat sebelum jam 8, betul enggak? Kenapa dia berbicara apa yang keluar dari mulutnya itu dari hati, betul enggak? Kenapa dia bilang datangnya, kok saya tak datang jam 8, sepeleng 5 menit, 10 menit ya? Berarti ada yang salah dong, wong peraturannya jam 8 kok. Betul enggak? Berarti yang perlu diperbarui apa? Pikirannya, pola pikirnya yang salah. Kenapa tidak berpikir datangnya sebelum jam 8? Nangkap? Ya ini dia. Ya harus diperbarui pola pikir kita supaya kita ini mungkin pada saat itu melakukan sesuatu hal yang tidak kita sukai. Oh saya biasa datang terlambat. Kok saya sekarang harus datang tidak terlambat? Tetapi apa? Kalau kita mau melakukan perubahan dari diri sendiri, hidup kita akan berubah menjadi lebih baik. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang paling meriah. Ya, terus apa lagi saya mau kasih contoh? Ya, ini adalah gini. Bangsa Israel, pola pikirnya juga salah nih. Bangsa Israel yang angkatan pertama. Tuhan mengutus siapa? Musa. Untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Ini adalah rencana Tuhan bagi bangsa Israel. Ya. Tetapi bangsa Israel memiliki pola pikiran salah. Pola pikirnya apa? Pola pikir duniawi, pola pikir Mesir. Sehingga dia tidak tahu dan tidak bisa menangkap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Yaitu apa? Masuk kepada tanah perjanjian. Ya. Akhirnya apa? Di saat perjalanan mengalami proses yang berat, ya, dia harus melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan.
ya yang tidak dia sukai, ya dia harus panas-panasan di padang gurun, ya nyari makan susah, nyari minum susah. Akhirnya apa? Pola pikir yang salah bangsa Israel selalu membanding-bandingkan pada saat dia ada di mana? Di Mesir. Enggak apa-apa saya di Mesir jadi budak, yang penting makan enak. Pola pikir salah. Betul? Seharusnya dia bisa mengalami kemerdekaan. Di saat dia mau nurut sama Tuhan, melakukan yang tidak dia sukai sekalipun untuk tujuan yang baik. Masuk kepada tanah perjanjian dan hidup mereka dipulihkan di sana dan menjadi negara sendiri sekarang. Makanya di bumi hanguskan angkatan yang pertama ini. Betul? Tetapi beda dengan Yosua dan Kaleb, ya. Dia tahu rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka, yaitu mereka dibawa masuk ke dalam tanah perjanjian. Maka pola pikir mereka benar dan mereka taat untuk mereka terus berjalan melangkah bersama dengan Tuhan. Masuk enggak? Tanah perjanjian, masuk. Dengan mujizat yang daripada Tuhan. Ya, semua perubahan ya dimulai dari apa? Pola pikir kita. Ini penting, saudara. Ada lagi pola pikir yang salah, ya. Kalau soal ibadah, takut. Betul? Wah, ibadah takut. Ya, enggak ibadah dulu. Padahal ibadah saat ini bisa ya, kita beribadah onsite ya. Tapi apa? Kalau urusan ibadah takut. Wah. Gereja HUG. Wah, ini dulu pernah kena nih virus Covid ya, kena banyak sekali yang kena gitu kan. Pola pikirnya akhirnya seperti itu terus. Sehingga apa? Untuk ibadah takut. Ini pola pikir yang salah. Tapi main ke mall, wah. Main ke pantai, seperti saya, wah. Main kemana lagi? Pasar, masuk pasar, enggak masalah. Berarti ada yang salah. Yang salah apa? Pola pikirnya, mindsetnya yang salah. Orang tidak mengalami perubahan dalam hidupnya karena tidak mau merubah pola pikirnya. Yang selama ini salah. Mau berubah? Mau pola pikir kita diperbaharui? Amin? Amin? Ya. Nah, pola pikir kita akan menentukan sikap dan tindakan kita, ya. Jadi seberapa besar ya kita ini memiliki pola pikir yang benar, maka kita ini menentukan sikap dan tindakan kita. Ya, karena sikap dan tindakan kita ini, kita berbuat sesuatu itu dimulai dari pola pikir kita terlebih dahulu. Ya, dan pola pikir kita ini akan menentukan perkataan kita. Amin. Ya, minggu lalu Bu Andi sudah sampaikan panjang lebar tentang self talk, ya. Apa yang kamu perkatakan, apa yang kamu katakan itu ada kuasa ya, menciptakan ya. Jadi yang kita perkatakan ini juga ada yang namanya kuasa ya. Apa yang kita perkatakan untuk diri kita sendiri ya, hal-hal yang baik, yang benar ya, atau hal-hal yang tidak baik, yang negatif, itu juga akan membentuk hidup kita, akan membentuk diri kita. Ya, jadi perkataan kita ini penting, Saudara. Ya, perkataan kita ini penuh dengan kuasa. Ya, jadi jangan main-main dengan perkataan kita, Saudara. Ya. Kita melihat ya di depan cermin, kita perkatakan diri kita. Ya, apa yang kamu katakan dalam dirimu? Ya. Kamu cantik, kamu ganteng, ya hal-hal yang baik, kamu orang yang berhasil, kamu orang yang diberkati Tuhan, hidup kamu dipulihkan, hidup kamu dimenangkan, hidup kamu mengalami kebebasan di dalam Tuhan, tidak terikat dengan apapun. Perkatakan itu setiap hari kepada diri kita sendiri. Karena kita ini sebelum menjadi berkat pada orang lain, sebelum memimpin orang lain, kita harus bisa memimpin diri sendiri. Lah bagaimana kita bisa memimpin orang lain kalau kita berbicara untuk diri sendiri aja hal-hal yang tidak baik, betul enggak? Ya kan? Memimpin diri sendiri baru kita bisa memimpin orang lain. Setelah kita bisa memimpin orang lain, kita bisa memimpin banyak orang. Saya ini punya kampus online, Saudara. Wah, luar biasa ya. Punya kampus online, bukanya setiap hari 24 jam. Ya. Di situ ada apa? Di situ ada teman-teman saya semua, mitra bisnis saya,
setiap hari kumpul di situ, masuk dalam kelas itu. Mau masuknya pagi hari bisa, siang hari bisa, sore hari bisa, malam hari bisa. Di situ sudah ada orang-orang ya yang istilahnya apa? Orang-orang yang kalau saya katakan pemimpin-pemimpin di situ, ya dia yang siap jaga, ya dia bagi waktu. Setiap kali ada orang masuk mau belajar, setiap kali orang masuk mau konsultasi, ya sudah ada di situ. Ya jadi setiap hari kita ini orang-orang yang masuk di dalam kelas itu adalah orang-orang yang memiliki pola pikir yang dibuat menjadi baik. Ya, tadinya mereka memiliki pola pikir yang salah, masuk ke dalam kelas itu supaya pola pikirnya mereka, hidupnya mereka diubahkan. Yang jelas adalah firman Tuhan ada di sana, disampaikan. Ya, sebenarnya di dalam segala bisnis kita, segala kegiatan kita setiap hari, kita bisa katakan ya, firman Tuhan harus disampaikan kepada setiap mereka. Ya, siapa yang mereka lihat? Diri kita. Ya, sikap dan tindakan kita seperti apa, perkataan kita seperti apa, itu mereka bisa lihat, saudara. Ya, jadi sebenarnya kalau saya bilang, orang yang sukses, orang yang berhasil itu bukan soal karirnya yang hebat, tetapi keteladanan. Ya, keteladanan hidup kita ya, bagi banyak orang. Itu yang terpenting, saudara. Amin. Ya, jadi pagi hari ini ya ada dua hal penting. Ya, yang pertama adalah perbaharui hatimu, dan yang kedua adalah perbaharui pola pikirmu. Amin. Sekian buat firman Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Saya undang pemain musik, kita akan berdoa. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kenapa syakara laba. Bapak, kami ucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Pada setiap kami mau sama-sama belajar ya Tuhan. Untuk kami mau memperbaharui hati kami Tuhan, dan memperbaharui pola pikir kami Tuhan. Kami mau memperhatikan hidup kami Tuhan saat ini. Kami ada di posisi mana Tuhan? Hidup kami tidak mau ya Tuhan seperti yang orang bilang seperti roda berputar. Kami tidak mau seperti apa yang orang bilang seperti roda berputar. Karena kami tahu janji Tuhan, Engkau yang akan terus membawa kami ini menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun. Kami saat ini pagi hari ini kami terima janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang selalu memperbarui hati kami, memperbaharui pola pikir kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Saya undang untuk Pak Andi bisa masuk ke depan. Waktu nyatakan jalanmu. Musik dengan lembut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan supaya keadaan saudara baik-baik saja, seperti yang menjadi doa Rasul Paulus. Saudara, di tahun integritas Tuhan akan terus menguji kehidupan kita. Seperti yang tadi kita dengar, terjemahan integritas dari kamus Westminster Dictionary of Theological Terms. Integritas berbicara tentang kemurnian dan kejujuran
sebagaimana kita ini dibentuk, diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Saudara, apa yang disampaikan firman-Nya pagi hari ini bagi kita? Bagaimana kita memperhatikan hidup kita? Itu adalah mengajar kita menjadi pribadi yang berintegritas, saudaraku. Pribadi yang berintegritas. Dimulai dari hati kita, pikiran kita. Mari saudara, Anda harus lulus. Jangan ketika sekarang kita mendengar berita-berita yang secara manusia mungkin menakutkan. Gelombang kedua dan sebagainya. Saudara, tahun lalu kita sudah banyak belajar. Mari saat ini perbaharui pola pikir kita, perbaharui hati kita, saudara. Jangan kita turun kelas lagi. Kita harus tetap kuat. Kita harus lebih percaya kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan secara manusia, saya mau katakan, tidak menjamin kita akan selamat dari pandemi ini. Tetapi dengar baik-baik, ketika kita berlindung kepada Tuhan, Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Katakan amin, saudaraku. Karena itu yang nomor satu adalah berlindung kepada Tuhan. Tuhan akan mengadakan perbedaan. Mazmur 91 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Mari saudara, jadilah pribadi yang teruji, yang berintegritas. Jangan menjadi orang percaya yang tidak percaya kepada Tuhan. Mari saat ini terima dengan lemah lembut firman-Nya dalam hati kita. Mari buka kedua tangan kita. Saya akan berdoa bagi saudara. Engkau memberikan hikmat pengertian bagi seluruh umat-Mu Tuhan. Juga yang ada di rumah-rumah. Supaya kami tidak menjadi orang-orang yang terjebak dengan pola pikir dan hati kami yang salah. Firman Tuhan berkata, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau hari-hari ini orang dunia dikuasai ketakutan, dicekam oleh kekhawatiran. Tuhan, biarlah umat-Mu tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Bebaskan umat-Mu dari apa yang tidak kami sadari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memegang kehidupan kami. Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami. Supaya kami dapat melihat Tuhan kebenaran-Mu. Supaya kami dapat melihat janji-Mu. Supaya kami dapat melihat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan untuk hal-hal yang salah. Tapi kami berkata, di tahun integritas ini, kami mau lulus. Dan Engkau mendapati kami pribadi yang murni dan berkenan kepada Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Engkau yang menangkap sesuatu pagi ini, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Makasih Tuhan. Kami mengucap syukur, Engkau sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Sebentar kami akhiri ibadah kami mengangkat tangan kami tinggi untuk menerima berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Engkau yang hadir, setia beribadah, mendengar firman, dan berjanji dalam hatimu untuk melakukannya. Maka segala berkat ini menjadi bagianmu. Berkat dan kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa, dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara, mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, bersama katakan, amin. Tuhan memberkati saudara.